bertujuan ingin memaparkan materi dan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks editorial. Sebelum kami masuk ke materi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anastasia selaku sekretaris dengan nomor absen 2. Selanjutnya ada Cecilia selaku ketua dengan nomor absen 8. Lalu ada Najwa Indi dengan nomor absen 29. Dan yang terakhir ada saya, Catherine Ecclesia dengan nomor absen 9 selaku moderator. Sebelum masuk ke materi kami akan yel-yel kami. Kelompok satu, jumlahnya cuma 4. Kelompok satu, semua perempuan. Kelompok 1 Selalu ada, selalu bisa. Yeay! banget. Girls power. Selanjutnya kami akan masuk ke presentasi kami. Ini dulu saya. Coba kamu di atas nak, biar nampak semua. Nah, situ. Selama presentasi ini berlangsung, yang pertama, saat presentasi berlangsung tidak diperkenankan adanya penggunaan handphone. Yang kedua, sesuai kesepakatan kelas kita, kami sebagai pengganti mohon memberikan perhatian yang penuh kepada kami selama memberikan materi. Sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan topik apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dari teks editorial. Yang kedua, ada jenis teks editorial. Yang ketiga, ciri teks editorial. Dan yang terakhir, ada hasil analisis dan contoh teks editorial. Yang pertama, yaitu materi pengertian teks editorial akan dijelaskan oleh Anastasia. Saya Cecil. Baik, di sini saya Cecilia akan menjelaskan apa itu pengertian dari teks editorial. Teks editorial adalah kolom khusus dalam surat kabar yang berisikan tanggapan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap satu peristiwa aktual. Baik, terima kasih Cecilia. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis teks editorial yang akan dibahas oleh Anastasia. Jadi jenis teks editorial itu ada juga. Yang pertama ada editorial, jenis teks editorial yang bertujuan menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan opini untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. Yang kedua ada kontroversial editorial, yaitu jenis editorial yang bertujuan yang membaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap satu isu. Dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan atau digambarkan lebih buruk. Lalu yang terakhir ada explanatory editorial, yaitu teks editorial yang menghadirkan masalah atau isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk menghadapi suatu isu. Baik, terima kasih Anastasia. Selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri teks editorial yang akan dibahas oleh Najwa. Baik, terima kasih Cecil. Perkenalkan nama saya Najwa Arianti dengan absen 29. Di sini saya bakal membahas ciri-ciri teks editorial. Jadi ciri-ciri teks editorial itu ada 4. Yang pertama itu tema tulisan selalu hangat. Gimana sih tema tulisan selalu hangat itu? Jadi itu tuh suatu isu yang sedang berkembang atau sedang dibicarakan di masyarakat, sedang panas gitu. Nah, itu tuh bersifat aktuarial dan faktuarial. Jadi bersifat sesungguhnya dan sebenarnya dan berdasarkan dengan fakta yang terjadi. Terus yang kedua ada tajuk rencana. Tajuk rencana itu merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Gimana sih bersifat argumentatif itu? Jadi kalau bersifat argumentatif itu sesuai dengan pendapat dari redaksi yang menginput berita, tetapi tetap sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan fakta. Terus yang ketiga bersifat sistematis dan logis. Jadi bersifat sistematis itu sebuah teks editorial itu sudah terurai dan terumuskan dalam suatu berita dengan sistematis dan logis. Jadi sudah ada urutannya. Jadi dia sudah bersifatnya itu udah komplit. Terus yang keempat itu menarik untuk dibaca
karena penggunaan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Makanya suatu teks editorial itu biasanya tidak terlalu panjang, dia pendek saja karena semakin pendek dan semakin ringkas suatu tulisannya, maka akan semakin menarik untuk dibaca. Terima kasih Najwa ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada analisis teks. Yang teman-teman bisa lihat di sini, kita ada contoh teks dari koran Kompas atau kolom teks rencana. Analisis teks ini akan dijelaskan oleh seksi ini. Terima kasih Catherine. Nah, sebelum saya menganalisis dari teks itu, saya akan membagikan satu teks yang kami ambil dari sebuah kelompok satu kelompok saja. Nah, coba dilihat dulu teks yang sudah kami bagikan. Di situ kan isu yang kami ambil itu adalah perempuan perlu kuasai STEM. Nah, kita dapat di situ apa sih itu STEM itu kan sudah dijelaskan, yaitu sains, teknologi, rekayasa dan matematika. Nah, jadi saya akan menganalisis tentang jenis teksnya ini termasuk ke dalam jenis apa. Nah, isu yang kami ambil adalah perempuan perlu kuasai STM dapat termasuk dalam jenis teks editorial yang disebut dengan interpretatif editorial. Nah, alasannya kenapa? Karena di mana pada teks ini akan mencoba menginterpretasikan isu tersebut dengan memberikan analisis, sudut pandang atau pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa keterlibatan perempuan dalam bidang STEM itu penting. Ini mungkin mencakup interpretasi terhadap data, tren atau dampak sosial dan ekonomi dari isu tersebut. Nah, sebagai contoh, penulis menjelaskan mengapa ada kesenjangan gender dalam bidang STEM dan mengapa perempuan perlu didorong untuk aktif terlibat di dalamnya. Terima kasih Surya. Selanjutnya ada analisis teks berdasarkan cirinya yang akan dilakukan oleh analisis. Saya akan menganalisis sesuai dengan ciri ini. Jadi yang pertama ada temanya adalah perempuan perlu kuasai STEM. Kalau yang kedua adalah bersifat sistematis dan logis. Dari teks menjelaskan secara sistematis di mana dimulai dari pengenalan dari kegiatan STEM, dilanjut ke sudut pandang reaksi atau pemahaman yang lebih mengenai mengapa perempuan dalam bidang STEM. Yang ketiga ada terdapat opini atau pendapat. Dari teks terlihat jelas bahwa adanya opini yang terdapat pada paragraf ini. Teman-teman bisa lihat di paragraf opini sini adalah bagi individu bekerja di bidang STEM umumnya memberikan pendapat yang besar dibandingkan pekerjaan di bidang jasa layanan yang biasanya diisi perempuan. Bagi negara, pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi apabila lebih banyak perempuan masuk di lapangan. Terus yang keempat ada kalimat singkat pada jelas. Itu alasannya karena redaksi menjelaskan secara singkat mulai dari pengertian, penjelasan negara Jepang yang menggunakan STEM dan terakhir adanya pemahaman agar pekerjaannya lebih banyak. Terima kasih ada lebih selanjutnya kita akan masuk dan saran. Jadi teman-teman selama kalian menyajikan materi tadi ada yang ingin dikasih dan sarannya? Ya, boleh. Oke, perkenalkan saya ada Vega Situfa dari kelompok 4. Di sini saya akan memberikan kritik dan saran untuk kelompok 1. Menurut saya presentasinya sudah cukup bagus, tapi di sini saya melihat untuk kritiknya sendiri saya merasa kurangnya contoh dalam presentasi ini. Saya merasa setiap presentasi mereka hanya memberikan teori tanpa memberikan contoh-contoh yang membuat saya mungkin agak sedikit kurang paham, karena saya merasa di setiap teori yang mereka sebut itu memerlukan contoh untuk agar para peserta di sini bisa lebih mengerti apa yang mereka maksud. Dan sarannya mungkin ke depannya bisa lebih diberikan lagi untuk contoh-contoh dari setiap apa yang mereka. Kalian boleh mengkritik penampilan mereka, boleh mengkritik PPT-nya ya.
Tanggapin dulu. Tanggapin dulu. Terima kasih atas sarannya. Selanjutnya kami akan memperbaiki metode kami untuk penyajian materi yang tadi. Sekarang kita akan masuk ke tanya jawab. Sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan paragraf dari tanya jawab. Setiap kelompok diberikan satu pertanyaan saja. Lalu untuk pertanyaannya harus terdapat atau sesuai dengan materi kami. Ya, jenis-jenis yang diberi. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhawani. Saya berasal dari kelompok 3. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada KP telah mengizinkan saya untuk bertanya kepada kelompok kalian. Nah, di sini nih saya ingin bertanya, kan di dalam jenis-jenis teks editorial itu kan ada 3. Di sini saya ingin bertanya cuma yang keduanya. Di teks editorial yang kontroversial. Kan di situ dijelaskan bahwasanya dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Jadi ada nggak sih kayak kemungkinan besar bahwasanya teks tersebut itu lebih ke pandangan yang buruknya, bukan pandangan yang baiknya, kayak gitu. Jadi saya bisa kasih tahu dulu. Ada yang ingin saya lagi? Oke, perkenalkan saya Andi Syarika dari kelompok 2. Jadi saya itu pengen bertanya di bagian ciri-ciri ya, yang ada. Boleh kasih tahu ciri-ciri? Nah, jadi yang saya bingung di sini tuh tentang bagaimana, kan di sini dibilang di ciri pertama itu dia sifatnya itu faktual, tapi di ciri kedua itu dia tujuan cara yang merupakan opini pendapat. Jadi gimana sih itu caranya bisa bersama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Rizky dari kelompok 4. Ini bertanya dari materi kelompok 1, ciri-cirinya bagian ini. Ini kan ciri-cirinya ada 4. Kayak misalnya ada satu teks ini belum tahu itu editorial atau enggak. Tapi dia punya ciri-ciri, 3 ciri-ciri di antara teks editorial itu, tapi nggak lengkap, nggak keempatnya teks tulisnya. Itu termasuk teks editorial atau enggak? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya kali untuk diskusi terlebih dahulu. Tadi kan misalnya kan ciri-cirinya ada 4, tapi kalau suatu teks itu cuma ada 3. 3 ciri-ciri itu cuma teks editorial doang. Mohon maaf untuk hal dari maksudnya apa dari pertanyaannya? Sama? Boleh ulangi pertanyaan. Kan itu ada kan jenis teks editorial itu ada 3. Yang pertama ada interpretatif editorial, yang kedua itu ada kontroversial editorial, dan yang ketiga itu ada explanatory editorial. Jadi yang di sini yang ingin saya tanyakan itu tentang yang kedua, yaitu kontroversial editorial. Di situ kan dijelaskan bahwasanya kalau kontroversial editorial itu dia biasanya berisi pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Berarti di jenis teks itu apakah ada yang pandangan baiknya atau cuma isinya pandangan buruk semua? Kayak gitu. Kan di situ dijelaskan bahwasanya itu berupa pandangan buruk. Berarti apakah ada pandangan baiknya atau tidak? Kelompok kamu akan menjawab pertanyaan dari Adia.
Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Tadi ditanyakan di ciri-ciri teks editorial itu tuh di ciri pertama tuh ada tulisannya faktual dan aktual. Sedangkan di yang kedua itu berisikan opini atau pendapat. Jadi perbedaan tajuk dengan metode lain itu lebih banyak mengemukakan pendapat. Nah, tetapi walaupun mengemukakan pendapat itu tetap dianalisis peristiwanya berdasarkan fakta yang terjadi. Setelah mengemukakan pendapat redaksi itu kan terlihat dari kan dia lagi nengok nih kejadiannya. Dia tetap menganalisis kejadian tersebut sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Moderator ya. Moderator. Saya suara tapi keras kok. Mungkin saya masih kurang jelas kalau dari coba boleh tolong jelasin berdasarkan kalian. Nggak dapet ininya. Ini pakai ini. Nah, itu ada tuh. Oke, dapat dilihat ya di lembarannya. Di bagian bawah itu ada tulisan akan lebih baik jika penguasaan STIM juga diimbangi penugasan seni dan budaya guna menjadikan manusia seimbang, utuh, cerdas, memiliki kehalusan budi. Nah, di situ jelas itu udah kelihatan ya kalau akan lebih baik itu termasuk dalam pendapat, opini. Nah, sedangkan tapi sesuai dengan faktanya emang STIM emang membutuhkan harus diimbangi juga dengan penguasaan seni dan budaya. Berikut contoh pendapat. Jadi yang faktanya yang mana? Jadi faktanya ini nih, kan STIM itu emang juga harus diimbangi dengan penguasaan seni dan budaya guna menjadikan manusia seimbang, utuh, dan cerdas dan memiliki kehalusan budi. Nah, kalau emang diimbangi, otomatis apa yang terjadi di manusia sendiri akan cerdas dan utuh dan memiliki kehalusan budi. Kan sesuai dengan Bukan gitu. Maksudku ya. Diri Adrian. Oh ya. Jadi maksud saya itu sebenarnya bukan gini. Kayak ini kan ya seperti yang Najwa bilang, itu tuh ada kata akan lebih baik. Berarti otomatis kata selanjutnya masih opini dong. Saya tuh meminta kalau gimana sih fakta dalam si berita ini yang bisa mendukung opini. Oh ya, tajuknya. Anggotanya yang lain boleh mendatai. Boleh menyampaikan haluan suara seseorang. Saya menjawab penambahan dari materi Najwa. Nah, jadi kan dari faktanya yang mendukung opini kan. Nah, kan coba baca di paragraf kedua, di mana ditulis di situ kan masyarakat Jepang negara maju tanpa sumber daya alam menjadi mampu melalui penguasaan STEM. Jepang dikenal sebagai negara dengan produk inovatif yang menjawab kebutuhan sehari-hari. Namun belakangan posisi Jepang disusul negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Cina. Salah satu penyebab turunnya Jepang ini kan kekurangan orang yang bekerja di bidang STEM. Nah, jadi alangkah baiknya dari opini itu ya akan lebih baik itu jika penguasaan STEM juga diimbangi dengan penguasaan seni dan budaya guna menjadikan manusia yang seimbang, utuh, cerdas, dan memiliki kehalusan budi. Anggap gini, anggap itu peserta ya. Anggap itu peserta. Jadi kalian diskusi kita ini cuma penanya, penyaji gitu aja kan. Itu diskusinya nggak baik kayak gitu. Semua harus terlibat. Walaupun kalian
bukan bagian dari kelompok ini dan bukan juga bagian dari kelompok penanya, kalian bisa menambah ya, caranya seperti ini. Instruksi moderator. Moderator, kamu persilakan dulu. Suaramu tuh kemana? Besarin dulu suaranya. Ulangi. Besar suaranya. Ya silakan. Oke. Diri ya. Begini saudara penyanyi. Maksud dari Adrian, saudara Adrian, rekan kita Adrian, itu mereka minta contoh kalimat yang berupa fakta di teks ini itu yang mana. Sedangkan yang kelompok Anda kemukakan itu adalah kalimat opini. Kalau menurut saya, kalimat fakta itu berada di paragraf ketiga. Salah satu penyebabnya ialah Jepang kekurangan orang yang bekerja di bidang sampai dengan titik. Mengapa itu dibilang fakta? Karena berdasarkan Kompas tanggal 14 bulan 2 2023. Makanya ini termasuk ke dalam jenis fakta. Begitu saudara penyanyi. Nah, langsung moderator langsung. Bagaimana saudara Adrian dengan tambahan tadi? Atau ada kelompok lain mau menambahkan? Jangan lempar bola aja sana sini. Ya, coba moderator, kamu harus berperan aktif biar bagus ini diskusi ini. Baik, dari semua peserta ini apakah ini pendapatnya? Adrian dulu. Gimana tadi Adrian tadi? Saudara Adrian, dari penambahan sesi dari kelompok kami, apakah sudah jelas atau ada yang ingin menanyakan dulu? Masih kurang. Kayak soalnya kan opini yang kalian pilih itu akan lebih baik jika penguasaan STEM juga diimbangi penguasaan seni dan budaya. Sedangkan fakta yang kalian mendukung, kalian bilang mendukung, itu tuh kalau Jepang itu dikenal sebagai negara ya kan? Yang paling kedua kan? Oke. Jadi jalan itu paling kedua kan? Hah? Adrian kan tadi udah ikutan baik, itu peserta diskusi tadi. Saya nggak nyimak tadi Bu, kayak masih apa sih Bu bagian Minum. Biar fokus. Minum. Kayak ada ya gue sendiri. Sama nanti itu. Jadi itu saya bingung itu bagian si opini yang mereka ambil tuh kayak faktanya tuh nggak mendukung si opininya Bu. Makanya saya juga masih. Yang mereka kan, kan sudah diluruskan tadi. Mereka gimana? Kalian lagi, kalau tadi sudah diluruskan kayak gitu, memang kami kurang tepat. Waduh, aku tadi nggak ada. Kurang kan nggak buat ini kayak aneh-aneh gitu. Ini saya ini ya, mereka tuh ngambil contoh. Baik, Adrian. Saya akan menjelaskan apa tadi yang Ibu bilang. Fakta yang di dalam faktanya ini itu salah satu penyebab ialah Jepang kekurangan orang yang bekerja di bidang STEM. Nah, di Jepang ini dia kekurangan orang yang bekerja di bidang STEM yang menyebabkan posisi Jepang itu disusul dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Cina. Nah, jadi opini dari pembuat ini alangkah baiknya itu jika penguasaan STEM itu juga diimbangi dengan penguasaan seni dan budaya guna menjadikan manusia yang seimbang, utuh, cerdas, dan memiliki kehalusan budi. Jadi tidak hanya untuk tentang penguasaan STEM gitu aja, tapi harus diimbangi dengan seni dan budayanya. Saya untuk memberikan jawaban tambahan untuk saudara Andreas. Jadi fakta yang digunakan untuk dalam teks editorial ini adalah untuk mendukung opini dari penulisnya. Jadi faktanya sudah tersaji Jepang tengah mengalami masalah demografi dan di paragraf ke-6 ternyata ini tengah dicoba diubah di Jepang, disadari ada kerugian bagi negara. Makanya mereka mencoba untuk menggunakan tenaga kerja wanita
dimasukkan di dalamnya. Makanya di paragraf kedua dan terakhir kita dapat belajar dari Jepang. Nah, Jepang itu sudah termasuk fakta yang terjadi. Makanya kita dapat belajar dari situasi yang menurut Jepang. Nah, berarti mereka menggunakan fakta yang Jepang itu apa yang dialami di Jepang. Itu udah fakta. Makanya opini digunakan setelah ada fakta. Fakta ini gunanya untuk membantu si opini, keterangan si opini. Makanya dijelaskan akan lebih baik jika pengusahaan STEM juga diimbangi. Nah, pengusahaan STEM ini itu mau dilakukan ke Indonesia karena sudah ada contohnya di Jepang. Kejadiannya di Jepang itu. Oh, jadi Mau dicoba di Indonesia. Nah, itu baru. siap jelas. Aplaus. Oke, siap. Ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan berikutnya langsung. Apa sih dia? Ingat waktu, moderator. Kita harus ngitung waktu. Belum TTS, belum simpulan nanti. Langsung nggak usah dikonsep, jawab itu nggak usah dikonsep. Pertanyaan selanjutnya Jawab aja. dijelaskan oleh Mas Tasya. Tadi Hawa bertanya apakah dalam teks kontroversial editorial itu biasanya pendapat yang melawan editorial yang apa lebih baik? Gini, jadi tuh maksud aku kan jadi gini loh, maksud aku tuh kan di situ dijelaskan saya nggak ada aku tuh orang ego, pokoknya aku. Jadi yang mau saya tanya itu gini, kan di situ dijelaskan bahwa saya dalam netral ini biasanya pendapat yang melawan akan digambarkan lebih buruk. Berarti di situ cuman dan di situ di awal juga dijelaskan kalau partial ini kalau yang terjadi saya yang bertujuan meyakinkan membaca pada pikiran atau membutuhkan kepercayaan membaca terhadap suatu isu. Berarti ada suatu isu yang sedang berkembang dan itu ingin meyakinkan si pembacanya kan. Jadi di dalam teks tersebut apakah ada yang digambarkan lebih baik, kayak teks-teks yang baiknya gitu, kayak dia lebih memandangkan kepada orang tersebut tentang kejadian yang baiknya, atau hanya yang bersih yang buruk-buruknya saja biar orang itu terkena gimana ya, kayak terkena terkena rumor-rumor gitu loh, kena rumor-rumor yang buruk, hoax gitu, biar kita membaca lebih ke buruk-buruknya atau lebih yang ke baik-baiknya. Kalau emang ada yang baik-baiknya gimana dan kenapa nggak ada yang baiknya, kenapa hanya yang buruknya saja? Izin saudara Hawa. Intro sorry. Apa? Inspektur instruksi moderator kepada saudara Hawa, bisa tidak ngomongnya pelan-pelan, bahkan sang moderator dan para grup yang di depan tidak mengerti Anda ngomong apa, apalagi kami sedang duduk di bawah. Jadi tolong kepada saudara Hawa untuk dipelankan saudaranya. Setuju. Terima kasih. Tadi gini, kan ada teks editorial itu ada yang kontroversial editorial. Di situ tuh kan dia bilang, yaitu dia yang digambarkan lebih buruk. Berarti dia dan juga dia meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dan di situ dia akan biasanya pendapat yang melawan akan digambarkan lebih buruk. Berarti di dalam teks tersebut itu, kalau yang disebut dengan teks kontroversial editorial, berarti hanya berisi yang teks yang baik-baik saja, atau yang dia meyakinkan pembaca dalam yang hal yang buruk-buruk saja, atau yang ada yang baik-baiknya. Kalau ada yang baik-baiknya dan yang buruk-buruknya, mengapa? Dan kalau ada yang baik-baiknya, kenapa? Kalau ada yang buruk-buruknya juga kenapa? Jadi kayak lebih dijelaskan tentang teks tersebut gitu, tentang dalam teks tersebut. Terus pentingnya itu gunanya tertarik dalam buku ini itu memang biasanya tuh menggambarkan lebih buruk. berarti nggak ada yang baiknya. Iya. Jadi gimana kalau misalkan contohnya kalau yang disebut dengan teks tersebut, berarti dia cuma berisi yang buruk saja, berarti nggak ada tentang yang baik-baiknya. Tentang buruk-buruk gitu. Berarti
berarti nggak ada tentang baiknya, berarti dia lebih ke membuat orang jadi terbawa isunya, berarti nggak ada yang baik-baik ya, berarti dia lebih ke menyebarkan bahwasanya kita harus percaya ada gini bla 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 walaupun itu kosong nggak ada sih mas. Mohon maaf kalau pertanyaan kamu sudah coba Natasha untuk mempersingkat waktu, tolong jangan berikan pertanyaan yang lain. Boleh ada makanya ada peraturan diskusi, tidak boleh ada pertanyaan dalam pertanyaan. Udah terjawab satu jangan timbul pertanyaan yang lain. Ini kan berkembang terus. Jadi memang penjelasan kalian itu membuat mereka bingung. Saya bingung. Coba tanya. Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang ingin menambah? Dari kelompok kami ada yang menambah? Ya, boleh. Kayak kan awal nanya kontroversial editorial kan. Sesuai dengan namanya sendiri kontroversial. Biasanya emang kontroversial itu membawakan isu-isu yang digambarkan lebih buruk lah. Jadi tanpa dijelaskan secara rinci kita tengok aja dari judul dari jenisnya kontroversial itu udah jelas lebih banyak mengarahkan ke isu yang lebih buruk. Untuk awal kan sudah jelas. Oke. Kami akan jawab yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan lainnya adalah jika menggunakan satu ciri-ciri teks editorial atau termasuk teks editorial, kita anggap ciri-ciri yang ada itu adalah opini dan pendapat. Diam-diam dengar ya. Apa karena teks editorial ya ini tanggapan dari kreasi imajinasi itu tidak. Apa sudah jelas? Berarti masih ya? Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi ya semuanya. Kita akan masuk ke peraturan. Jadi di sini peraturannya adalah kami akan menyebutkan slide selanjutnya dan slide 12. Kemudian nanti kami akan membaca pertanyaannya. Kelompok pertama yang angkat tangan akan kami silakan untuk menjawab secara itu. Baginya terbagi. Bagaimana mereka akan jawab? Saudara jadi, mohon bersabar. Siap, siap. Ada ini Pak. Apa ini lah? Di post aja di ini dapat. Teman-teman ingat sekali lagi. Langsung stop. Instruksi. Beda Bu. Iya. Dia langsung berhenti ini Bu. Ada soal Ya, langsung jawab aja. Gak ada Bu. Oh, belum. Jawablah dulu semua. Itu kan ada 10. Ki. Oh, bukan ada 1 gitu. Kalian gimana caranya? Ah, itu Bu, betul saya berarti Bu. Oh, beda cara. Selain jawab semua, siapa yang tercepat tahu ayatnya. Baik, terima kasih kepada seperti yang sudah disampaikan oleh Catherine, jadi peraturan kami siapa yang tunjuk tangan pertama akan kami persilakan menjawab, dan jika benar akan kami pastikan reward Catherine. Jadi ini untuk soalnya bakal saya bacakan, tapi random, maka dari itu petunjuk pertama akan disilakan menjawab. Oke waktu. Langsung.
Oke, pertanyaan yang akan saya baca. Dalam 10 detik kita langsung pilih ya. Salah satu nama lain editorial dalam suatu surat kabar. Sorry. Corner. Nama saya Rada Eskratinia dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mendatang. Jawabannya yang mana? Baik, jawabannya benar. Hadiah. Lanjut, untuk soal nomor 2. Soal selanjutnya. Tajuk rencana merupakan pendapat yang bersifat. Dia boleh maju. Susah, aku lagi aja, susah sebutin nanti biar Baik, nama saya Cynthia Nubira dari kelompok 2. Jawabannya argumentatif. Apakah jawabannya? Benar. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya, editorial yang bertujuan meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Saya Kak. Baik, dipersilakan. Nama saya Muhammad Anugrah Saputra dari kelompok 3. Jawabannya yaitu kontroversial Kak. Benar. Soal selanjutnya, Jepang tengah mengalami masalah yang berkurang jumlah penduduk, disebut juga dengan Demografi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 8. Bernama Zaki Anwar. Jawabannya sekarang kelompok 5 terus, kemarin kelompok 5, sekarang kelompok yang jadi Ya. kamu kelompok 1. saya itu lah, apa sih Bu? Maksudnya ya saya kelompok ini Bu. Jawabannya Kemarin teks cerita sejarah yang kamu kelompok 5. Ya. nggak tahu lah Bu itu demografi pokoknya nomor 8 dah. benar. Demografi benar. Boleh. Baik, pertanyaan selanjutnya. Yang dimaksud dengan tema tulisan selalu hangat? 1, 2, 3, 4, 5, Pintar kali saudara ini. 7, 8, 9, 10. Oke. Angus, jawabannya? Kak, bisa diulangi lagi pertanyaannya Kak? Seperti itu saudari. Kecepatan saudari. Jawabannya berkembang ya. Kosongin aja dulu. Udah, ya, langsung Angus dah. Waktu itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Iya, jawab lah. Berbeda dengan kolom lainnya, tajuk lebih mengungkapkan. Baik, masnya diterima. Baik, Mesya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Mesya Novita Sabina dari kelompok 3. Jawabannya itu pendapat. Benar. Pertanyaan selanjutnya, manfaat utama yang dapat dipetik dari membaca teks editorial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hangus. Bu, udah kayak main sembunyi endok Bu, serius Bu. Tentang kali Bu. Baik, Hitungnya. jawabannya bisa jawab. Oh, 1, 2, 3, 4, Baik, jawabannya informasi. Kan aturan mereka yang buat aturan mereka yang buat. Kita
ikut aja. Baik, pertanyaan selanjutnya. Editorial atau tajuk rencana yang merupakan artikel dalam suatu kabar Saya Keisha Linda Leni Masenda dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang datar. Kelompok Adrian. Jadi jawabannya itu redaksi ya? Benar. Ayo guys. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bertujuan mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan isu termasuk dalam jenis 1, 2, 3. Ya, Pak Adri. Ya, Pak Adli, tidak boleh ada diskusi lagi. Karena nama saya Fazli dari kelompok 5. Jawabannya itu explanatory. Benar. Baik. Pemerintah telah melakukan upaya dalam mendorong orang muda Jepang menikah dan memiliki anak, tetapi belum memberi hasil yang memuaskan. Apa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut? Ini kan kali ini dikasih lagi. Baik sih. Setelah yang kami tengok, Hawa yang dapat menjawab. CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhawati Febrianti. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya bakal menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan jawabannya adalah konservatif. Salah. Kita baca lagi soal-soalnya yang dibacakan. Dan sampai tersebut baru angkat tangan. Pemerintah telah melakukan upaya dalam mendorong orang muda Jepang menikah dan memiliki anak, tetapi belum memberi hasil yang memuaskan. Apa upaya yang dilakukan pemerintah? Gimana itu? Aku sumpah. Baik, siap manfaatnya. Untuk yang angkat tangan pertama adalah Zaki, tetapi karena Zaki sudah menjawab, maka lempar. Iya kan? Iya, saya juga. Shalom, selamat pagi semuanya. Bentuk beradab. Ya. Di sini nama saya Michael, saya dari kelompok 5. Dan jawabannya insentif. Hah? Benar. Ini dipercepat dong. Dipercepat ya, meledak nih. Baik, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Hadiahnya akan dibagikan setelah presentasi selesai ya. Oke. Betul dong jawabannya 56. Jadi jawaban nomor 5 itu adalah informasi. Dan jawaban nomor 6 itu berkembang. Daripada overheat lagi. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan meringkas materi yang telah kami bahas. Kami menyimpulkan materi yang telah kami bahas. Jadi, pada presentasi kami bahas mengenai 3 poin utama. Yang pertama itu pengertian. Pengertian
editorial adalah kolom dalam surat kabar yang berisi tanggapan dari redaksi media yang bersangkutan. Kemudian ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada interpretatif editorial, yaitu tujuannya itu untuk menyajikan fakta dan opini untuk memberikan pengetahuan atau wawasan yang baru kepada pembacanya. Yang kedua ada kontroversial editorial, itu tujuannya untuk meyakinkan pembaca mengenai untuk menumbuhkan suatu kepercayaan. Biasanya dalam jenis ini itu pendapatnya, jika ada pendapat berlawanan mengenai opininya itu biasa digambarkan lebih buruk. Yang ketiga ada explanatory editorial, tujuannya untuk mengidentifikasi satu masalah ini tuh supaya dinilai oleh pembaca. Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri dari teks editorial. Ciri-cirinya yang pertama adalah temanya selalu hangat atau berkembang dan sedang dibicarakan oleh masyarakat luas. Kemudian ada murid aktual dan faktual. Ciri-ciri yang kedua biasanya sifatnya argumentatif. Kemudian yang ketiga bersifat sistematis dan logis, dan yang terakhir ciri-cirinya itu kalimatnya singkat, padat dan jelas sehingga menarik perhatian pembaca. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Sekali kami mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan kepada teman-teman semua. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi. Pagi.